dalam Engkau, di dalam satu nama. Sama-sama kita katakan amin. Siap menghargai Tuhan? Sebelum kita mengangkat pujian kita, izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama sekali beribadah di gereja kita setiap di Medan? Kita adalah semua Tuhan yang setia di tempat ini. Amin. Mari kita berikan salam kiri kanan katanya kita bersuka cita. Mari kita berikan semua yang berbeda kita. Ya Allah ya Tuhan baik. Ya haleluya. Kasih semangat puji Tuhan. Yeah.
Mari silakan duduk bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami mengucap setiap kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan sampai bulan ini ya Tuhan, kami percaya sepanjang tahun ini Engkau Allah yang tetap setia dalam hidup kami. Untuk itu kami tolong mengajarkan kami untuk selalu bersama-sama meninggikan Engkau yang maha. Engkau setiap syukur kami di hadapan Tuhan. Membangun mesbah kami dalam seluruh kehidupan kami yang berubah lewat sumpah kami. Sebab kami tahu
sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur
karena di hadapan-Mu kami begitu berharga. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, kami diberikan kemampuan memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk hidup menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga genaplah apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Kemanapun kami melangkah, orang akan melihat ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Mazmur 128. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan baca secara bergantian. Saya rindu melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka setiap kita umat Tuhan akan merindukan memiliki mesbah di tengah-tengah keluarga kita. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 6 kita baca secara bergantian. Judul perikopnya berkat atas rumah tangga. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genapnya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 2. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 4. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ketika kita renungkan firman Tuhan ini, ternyata begitu sederhananya bagaimana anak-anak Tuhan mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Kata-kata diberkatilah itu sama dengan berbahagialah setiap orang, itu sama dengan diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ternyata kunci bagi kita anak-anak Tuhan mengalami kemenangan, mengalami berkat Tuhan, mengalami janji Tuhan. Firman ini mengingatkan di ayat 1 tadi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ternyata orang kalau mau diberkati, Tuhan katakan takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksudkan adalah selaraskan hidupmu menurut firman Tuhan. Sederhana Bapak Ibu. Firman ini mengingatkan setiap orang yang takut akan Tuhan adalah orang tersebut hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya, maka dia akan menyelaraskan seluruh hidupnya menurut firman Allah, maka orang tersebut akan mengalami berkat dan janji Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Kenapa susah sekali orang menyelaraskan hidupnya menurut firman Tuhan? Bukankah mereka sudah puluhan tahun menjadi pengikut Kristus? Ternyata kalau kita tidak memiliki kesukaan di dalam mesbah, di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan susah menyelaraskan hidup kita menurut firman. Banyak orang menjadikan firman itu sebatas pengetahuan, tapi dia tidak mampu menjalani. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah orang yang hidup mengikut Tuhan, maka dia akan menyesuaikan kehidupannya menurut firman itu sendiri. Itu namanya penjelasan. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan Obed-Edom yang mampu menyelaraskan hidupnya menurut kehendak Tuhan. Tetapi kita lihat dulu dalam Amsal 14
Di ayat 26 sampai dengan ayat 27, bagaimana orang yang dalam hidupnya itu takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan itu adalah orang yang menjadikan firman Allah itu menjadi pedoman dalam hidup. Artinya menyelaraskan hidupnya menurut firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ternyata firman ini sekali lagi mengingatkan betapa indahnya kehidupan orang yang menyelaraskan hidupnya itu seturut dengan firman Tuhan. Di ayat 26 tadi dikatakan, maka dalam hidupnya itu akan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan atas anak-anaknya. Di ayat 27 dikatakan, orang yang menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan, itulah yang menjadi sumber kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi, orang ini akan terhindar dari jerat maut. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan Obed-Edom yang menyelaraskan hidupnya dengan firman. Tadi saya mengingatkan kita kenapa susah menyelaraskan hidup kita dengan firman. Karena kita tidak membangun mesbah dalam kehidupan. Kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Kita buka di dalam 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 kita baca ayat 11 sampai dengan ayat 12. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12 kita baca bersama-sama. 2-3 iya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat 12 ini mengingatkan bagaimana Obed-Edom seisi rumahnya itu diberkati oleh Tuhan. Dan firman Allah mencatat kuncinya karena di rumah Obed-Edom ada tabut Allah. Tabut Allah kalau hari ini itu melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangganya. Kenapa saya katakan tadi pentingnya bagi kita membangun mesbah? Karena di dalam mesbah keluarga, mesbah kehidupan kita mengamini pada saat itu Tuhan akan hadir. Kehadiran Tuhan itulah yang memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Sekali lagi, kita lihat dampaknya ke depan. Ketika Obed-Edom memiliki kesukaan dalam hadirat Allah, Obed-Edom bukan berarti tanpa pergumulan dalam hidup, tetapi kecintaannya dan ketaatannya akan hadirat Allah itu membawa perubahan besar di tengah-tengah keluarganya. Kalau kita renungkan firman Tuhan dan kelanjutan daripada bagaimana kehidupan Obed-Edom akhirnya ketika sekalipun tabut Allah ini dibawa keluar dari negerinya, dibawa ke kota Daud, maka Obed-Edom mengikuti. Sekali lagi firman Tuhan mencatat bahwa Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika diperintahkan untuk menjadi penjaga pintu gerbang tabut Allah, dia siap. Ketika Obed-Edom diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bait Allah, dia siap. Ketika dia disuruh memainkan musik, dia siap. Dan Alkitab catat bukan hanya Obed-Edom, tetapi firman Tuhan tadi mencatat Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Obed-Edom itu punya anak 8 laki-laki, dan ke-8 anaknya itu dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat.
bagi banyak orang. Sekali lagi, kenapa kita perlu membangun mesbah di tengah-tengah kehidupan kita? Tadi saya katakan tanpa ada mesbah, sekalipun kita mengerti firman, maka firman itu hanya sebatas sains dalam hidup kita. Dia tidak ubahnya hanya menjadi sebatas pengetahuan dalam hidup kita, tapi kita akan sulit untuk menselaraskan, menyesuaikan hidup kita menurut kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Kita perhatikan bagaimana kehidupan anak-anak Obed-Edom. 1 Tawarikh 26 ayat 8. Karena bukan hanya keluarganya, bukan hanya anaknya, tetapi sampai ke cucu-cucunya pun itu dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. 1 Tawarikh 26 ayat 8. 1 Tawarikh 26 ayat 8, kita baca sekali bersama-sama. 2, 3, ya. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Sekali lagi di mesbah, kita akan membangun doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Di dalam mesbah kita merenungkan kebenaran firman Allah. Di dalam mesbah firman Tuhan katakan begini dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa tadi saya katakan penting mesbah? Ketika kita membangun mesbah Tuhan Yesus hadir. Kalau yang belum punya anak, suami istri berarti 2 memenuhi kriteria. Kalau yang sudah punya anak, ajak anak-anak bangun mesbah. Mesbah keluarga ini menunjukkan bahwa Tuhan adil. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika mesbah keluarga itu kita praktekkan dalam hidup kita, maka kerukunan di antara keluarga itu akan terbangun. Bukankah Daud bahkan seringkali kita naikkan dalam doa, dalam pujian kita, ketika ada kerukunan di tengah-tengah rumah tangga, ketika ada kerukunan di tengah-tengah umatnya, bahkan firman Tuhan mencatat, maka ke tempat itulah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, nanti pelajari di Mazmur 133. Jadi justru Tuhan yang akan memerintahkan bagaimana muncul kerukunan ketika mereka membangun mesbah dalam hidup. Penting bagi kita anak-anak Tuhan sekali lagi membangun mesbah dalam kehidupan kita. Ketika ada mesbah, maka akan hadir ikatan kasih antara suami istri, antara suami anak, istri dengan anak, anak-anak dengan satu dengan yang lain. Ini akan terjalin kasih yang lebih besar. Kenapa perlu ada mesbah? Akan hadir ikatan kasih yang semakin kuat di tengah-tengah keluarga itu. Kemarin selesai kita doa puasa, ada seorang yang menunggu saya di rumah. Kenapa dia hadir? Dia mengadukan keadaan rumah tangganya. Bayangkan istri bisa minjam uang keluar sampai 600 juta, suami nggak tahu. Saya teramat percaya di tengah rumah tangga ini nggak ada ikatan kasih, sehingga ketidakjujuran itu muncul di tengah-tengah rumah tangga. Kalau ada mesbah, ikatan kasih itu akan semakin kuat dalam kehidupan. Ikatan kasih akan terbangun di tengah-tengah rumah tangga. Kenapa perlu ada mesbah? Bayangkan sampai 600 juta suaminya tidak tahu. Sesudah hilang uang baru suaminya dikasih tahu. Ini problem dalam kehidupan. Karena ketidakjujuran muncul karena mereka tidak memiliki ikatan kasih. Walaupun diikat dalam satu rumah tangga. Firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita buka dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7.
baca bersama-sama 2-3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah kau perhatikan, haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila kau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Rumah tangga para hamba Tuhan pun banyak yang kocar kacir. Saya sering kali tanya teman pendeta, berapa kali engkau berani khotbahi keluargamu? Jangan-jangan pendeta pun nggak pernah khotbah di tengah-tengah rumah tangga. Ya sibuk khotbahi orang lain, tapi khotbah di rumah nggak pernah. Firman ini mengingatkan kasih kita kepada Allah itu akan nyata apabila kita mampu mengasihi orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana keluarga kita akan berjalan dalam kebenaran firman kalau kita nggak tunjukkan kebenaran firman? Kenapa sampai firman ini dikatakan kok harus berulang-ulang? Bagaimana kalau saya khotbah di Surabaya harus pindah di Jakarta? Banyak flight yang langsung ke Medan, tapi saya ingin menyampaikan kepada itu buat anak saya yang di Jakarta. Saya nggak pernah sekalipun berapa hari saya di Jakarta, saya pasti akan ketemu dengan itu. Minimal ada waktu dengan anak-anak. Ini artinya kita sedang membangun mesbah. Membangun mesbah itu penting dalam kehidupan kita, sehingga satu dengan yang lain. Kalau kita lihat kepada firman ini, maka segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita, maka kita akan bertindak dengan kasih. Sekali lagi, gak akan mampu kita menselaraskan hidup kita dengan firman kalau kita tidak membangun hubungan. Percaya dengan saya, daging kita akan menguasai hidup. Dia pasti akan mengalahkan. Kelemahan tubuh kita akan mengalahkan keinginan roh dalam hidup kita. Kenapa perlu membangun mesbah di tengah-tengah kehidupan kita? Sehingga satu dengan yang lain itu akan saling mengingatkan. Boleh tanya istri saya. Kadang-kadang anak saya yang paling kecil itu yang paling getol mengingatkan mesbah kita. Kenapa? Kadang-kadang kita capek. Kadang-kadang kita izinkan, padahal nggak mesbah benar ini nggak apa-apa. Dia sibuk mengingatkan, Pak, mesbah kita mesbah. Dia lari ke kamar kakaknya, Kak, mesbah kita mesbah. Kenapa ikatan kasih itu akan terjalin? Kalau ada mesbah dalam kehidupan, maka saya percaya sekali lagi kita akan bertindak dengan kasih. Buat suami-suami, coba kita buka 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Karena hari-hari ini saya lihat begitu banyak keluarga yang justru mereka tidak mempraktekkan kasih dalam hidup. Mungkin hari-hari ini diviralkan lagi hamba Tuhan dari Surabaya, ya kan? Istri ditaburin kayak apa ya? Itu berkali-kali, itu sangat viral. Dan orang langsung kasih judul pemuka agama. Jadi mereka kasihan Tuhan gitu. Saya percaya ini terjadi karena mereka nggak bangun mesbah. Kita baca suami-suami dengan suara yang kuat, istri-istri tenang saja, tapi ini boleh diingatkan di rumah. 2, 3, iya. Demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ternyata kalau kita hormati, apalagi kalau kita orang Sumatera Utara ini kan gampang sebenarnya. Istri kita itu berarti boronya Tuhan. Masa sih mau ditahu ini? Kita boronya Tuhan. Kita percaya nggak dia anak Tuhan? Kita percaya berarti dia boronya Tuhan. Masa kita perlakukan dia dengan cara semena-mena? Firman ini jelas ingatkan bagaimana suami akan bersikap
terhadap pasangannya. Dan firman ingatkan sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka. Ternyata perempuan itu Tuhan tempatkan sebagai teman pewaris. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, sekarang giliran istri. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Karena istri ayatnya harus tambah. Kalau tadi suami kan cukup 1 ayat. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. 2, 3, ya. Jika bagaimana mungkin dasarnya dan hidup istri mereka. Iya, ternyata firman ini mengingatkan bagaimana istri bertindak berdasarkan perbuatan. Kita nggak tahu suami sudah taat atau belum, sudah takut akan Tuhan atau belum. Tapi bukan dimenangkan dengan cerewet, bukan dimenangkan dengan punishment, bukan dimenangkan dengan sebuah perlakuan yang salah keluar dari firman. Tapi Alkitab ajarkan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu jika ada di antara mereka yang tidak taat. Sekali lagi perhatikan, ternyata banyak suami-suami yang tidak taat akan firman. Tapi istri nggak disuruh melawan. Tapi dia nggak taat firman, Pak. Tapi firman katakan apa? Tapi justru firman ingatkan supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Bukankah ketika kita ingin mengubah orang, maka oleh perlakuan kita orang lain bisa diubahkan? Itu yang sering saya katakan, lalu mungkin kita pelajaran di depan ini. Kasih mengubah segalanya. Segala sesuatu bisa diubah. Bahkan mungkin berapa kali saya saksikan, di satu pulau saya pernah melayani bagaimana seorang istri datang mengadu kepada saya. Suaminya adalah narkoba, suaminya semua jualin barang-barang di rumah. Istrinya kerja dari pagi sampai malam, pagi-pagi sudah harus kasih makan babi, kemudian ngurusin anak-anak sekolah, habis itu dia kerja lagi di bangunan. Bayangkan bagaimana kehidupan seperti ini. Sampai suatu waktu dia sudah nggak sanggup melihat kenyataan hidup. Tapi untungnya dia datang ke pendeta. Aku akan bunuh itu suamiku. Nggak sanggup lagi saya. Kenapa? Ditambah lagi dia selingkuh dengan tetangga sebelah, yang notabene itu pernah berkeluarga istri. Tapi pada saat itu saya katakan mulai ubah pola hidup. Lakukan firman, firman yang akan membela hidupmu. Izinkan firman yang akan menuntun hidupmu. Izinkan firman yang akan pulihkan sampai kemudian Tuhan nyata di tengah-tengah hidupmu. Mulai saya suruh ubah pola hidupmu. Kalau selama ini suamimu pulang ke rumah, mungkin kamu akan sambut dengan kebencian. Dalam hatimu sudah muncul lebih dahulu kebencian. Hari ini ubah. Jam berapa suamimu pulang? Kamu pasti tahu. Siapkan mandi air panas itu. Siapkan makan kesukaannya, siapkan handuk. Itu dia pulang. Sambut dengan cara yang berbeda. Kalau selama ini dengan muka yang marah, sekarang ucapkan kata Shalom, selamat malam. Papa capek ya. Sekarang sebelum makan mandi dulu, baru siapkan mandi air panas. Suaminya terkejut badan ya. Biasanya mungkin banting pintu, begitu buka masuk banting pintu. Kemudian sekarang tuh masuk begitu kaget suami. Bapak Ibu tahu 3 bulan berikutnya suaminya pun ikut ke gereja. Persis firman katakan, oleh perbuatan istrinya maka suaminya dimenangkan. Justru itu. Belajar dari mama Pak dan membawa bapak Pak untuk bersama. Oleh perbuatan akhirnya berubah. Bukan dengan kata-kata Bapak. Tapi seringkali aku gak paham, kita bilang bagi kita gak selaraskan hidup kita dengan firman. Firman ajarkan kita hari ini adalah selaraskan hidupmu dengan firman. Dan itu hanya akan bisa kalau engkau memiliki kesukaan di mesbah Tuhan. Makanya ngadunya sama Tuhan. Ngadunya sama Tuhan. Sekarang kita lihat orang tua bagaimana terhadap anak.
Tanpa sadar seringkali kita perlakukan anak itu bukan seperti itu anugerah, tapi kita mendesain dia seperti yang kita mau. Firman Tuhan, mari kita buka Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang punishment, bukan hukuman, tapi sampaikan kebenaran. Makanya firman ini dikatakan, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita tahu di luar sana dia banyak mendapat pengajaran. Kapan dia akan diluruskan ke dalam kebenaran? Di tengah-tengah rumah tangga. Makanya kenapa firman itu mengingatkan anak itu adalah anugerah. Maka dia harus kita bimbing menurut kehendak Bapa, bukan menurut keinginan kita. Dan izinkan kehendak Tuhan yang bergerak membawa anak ini untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar, bukan menurut kita. Berapa banyak tanpa kita sadar kita paksa anak mengikuti seperti yang kita mau, tapi kita lupa bagaimana anak ini kadang-kadang dalam hatinya itu memberontak. Kalau di dalam Kolose 3 ayat 21 firman Tuhan katakan begitu. Kenapa kita harus tuntun mereka menurut firman Allah? Supaya anak ini jangan tawar hati. Ternyata banyak di luar sana. Kalau di sini enggak ada. Anak-anak itu yang tawar hati terhadap orang. Di rumah kelihatannya dia baik-baik, Bapak. Dia tunjukkan seakan-akan dia baik, tapi mulai dia praktekkan di luar sana. Segala amarahnya itu, puncaknya itu tercipta di rumah. Makanya kenapa muncul banyak gay? Itu dampak dari rumah tangga yang tidak takut. Di rumah dia bisa tutupi di hadapan kita. Tapi kalau kita nasihati dengan firman, kita tuntun dia menurut firman, izinkan firman itu yang akan menjagai, memelihara, melindungi kehidupannya. Dan firman itulah yang akan menuntun dia untuk masuk di dalam rencana kita. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, kenapa kita perlu membangun mesbah. Tanpa kita sadari, kita sering sekali melakukan sesuatu untuk sekalipun keluar dari firman, kita akan selalu mencari pembenaran diri dalam itu. Tapi kalau dalam firman, maka kita akan dikikis. Oh, ternyata nggak sesuai dengan itu. Banyak orang yang bisa Arab juga dalam firman untuk membenarkan dirinya. Tapi kalau kita ikuti firman, firman itu akan mengikis kita. Lambat laun maka kita akan hidup menurut kehendak Allah. Sekali lagi, seringkali perkataan kita tidak teruji atau mungkin ingin menguji. Mungkin beberapa hari ini juga sekali lagi banyak orang katakan begitu. Dia pijitin suaminya. Kemudian dia uji suaminya. Pak, sebelum menikah siapa yang sering pijitin kepalamu? Kata istri gitu. Kemudian suaminya bilang, sebelum menikah kepalaku nggak pernah kuning kan? Nah, sekarang istrinya jadi ngambek ya kan? Sekarang istrinya jadi ngambek. Artinya gara-gara menikah kepalaku jadi kuning, makanya terus dipijitin. Tapi kalau orang yang ngerti firman, dia akan selaraskan hidupnya menurut firman itu. Tanpa kita sadar, seringkali kita membenarkan diri. Makanya kalau orang tahu paling banyak ucapan dalam diri. Kalau aku cuma perkataanku yang kasar ya, tapi hatiku ini baik sekali. Mana ada perkataan kasar dengan hati itu nggak selaras. Kita udah gampang, itu menurut kamu katanya. Itu pembelaan diri. Tapi firman katakan nggak begitu. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia. Seperti apa dalam hati itulah yang akan keluar dari mulut kita. Berarti kita nggak benar kata orang lain. Nah, kenapa kita perlu lepaskan dengan firman? Kalau kita banyak bergaul dengan orang tanpa ada filter dalam hidup kita, bahkan sekalipun orang-orang di gereja mungkin sekali kata, kalau aku kayak gitu
suami gue agak petendang itu. Kita ikutin. Tapi firman gak ajarkan begitu. Ini sudah tenang arisan satu gereja, masih begitu kata-kata yang ada. Lama kali ada bertinggal ya. Oh sampai 3 bulan berbulan-bulan dia ada ini begitu. Oh kalau aku 2 minggu udah kesetok itu ya. Nah, mau tapi coba lebih besok. Kan nggak mungkin kita akan keluar dari kebenaran. Cara berpikir kita, perasaan, kehendak kita pasti akan sesuaikan dengan firman Tuhan. Karena Alkitab catat begini dalam Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya. Ketika ada mesbah yang kita bangun, kita akan saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau dalam dunia sekuler, kalau orang yang bekerja di bank itu selalu diajarkan, apalagi seperti Albert, know your customer, kenali nasabah, supaya efek ke depan nggak ada. Resikonya kamu bisa handle hatinya. Kenapa nasabah kita kenali, pasangan kita nggak kita kenal? Kenapa nasabah kita kenali, anak-anak kita nggak kita kenali? Kalau kita mengenal siapa istri kita mengenal siapa suami kita. Kita mengenal anak-anak kita, satu dengan yang lain anak-anak kita pasti berbeda. Tapi kalau kita kenal, kita buat dengan pola yang persis seperti yang dia mau. Nah, kenapa kita perlu mengenal? Jadi di mesbahlah kita akan membuat pengenalan kita dengan masing-masing orang yang ada dalam keluarga itu. Dia akan semakin kita kenal. Nah, kenapa perlu dibangun mesbah? Karena dibangun di tempat mesbah itu, kita akan mulai belajar menyelaraskan hidup kita dengan firman. Kita buka Efesus 5 ayat 19. Kenapa firman ini mengingatkan kepada kita? Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan, maka ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Berkata-kata pada pasangan kita, berkata-kata kepada anak kita. Kita ajarkan satu dengan yang lain untuk boleh saling mengenal. Sekali lagi ada orang di antara keluarga kita yang gampang tersinggung. Ngapain dia dibuat? Lelucon yang gampang buat dia tersinggung. Kan ada. Jadi 3 anak seperti kami, anak kami ada 3. Pasti 3 berbeda sifatnya. Caranya menyanggapi sesuatu berbeda. Tapi kalau kita kenal, maka resepnya mungkin kita akan buat sesuai dengan dia. Kenapa kita perlu bangun mesbah? Kita bisa sesuaikan. Kita akan mengenal mereka. Nah, sekarang kita lihat kembali ke dalam Mazmur 128 tadi. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita? Karena di tengah mesbah kita akan mengerti keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Itu untuk menggenapkan kehendak Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, keluarga yang dibentuk adalah untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Dan berkatnya, ketika orang mampu menyelaraskan hidupnya dengan firman Allah, maka perhatikan di ayat 2 sampai dengan ayat 6, ini janji Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya ketika ada mesbah dibangun, maka ekonomi rumah tangga itu pun Tuhan akan melihara. Ini bukan masalah jumlah besar atau kecil. Banyak orang yang jumlahnya besar, tapi lubangnya juga besar. Makanya kenapa orang dunia katakan lebih besar pasar daripada tiang. Tadi saya katakan yang rumah tangga yang kemarin konseling itu bayarkan 600 juta lebih. Mungkin mengumpulkan itu bisa puluhan tahun. Tapi kalau ada mesbah, lihat apa yang Tuhan janjikan. Bahkan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Indah.
Tetapi sejauh mana kita mampu menikmati kebaikan kasih Tuhan dan rasa syukur dalam kehidupan. Kemudian perhatikan apa yang dikatakan ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Rumah tangga itu akan ada kegembiraan. Makanya kita di tempat yang dimanapun kita rindu untuk pulang. Tapi banyak suami kadang-kadang malas untuk pulang. Makanya kenapa banyak bapak-bapak lebih suka ke kedai kopi. Dia sudah bangun dari tadi, kopi nggak pernah disajikan sama istrinya. Tapi pergi dia ke kedai kopi, belum dia duduk. Tukang kedainya sudah tanya, mau kopi, mau minum apa Pak? Teh susu, teh kopi susu, atau teh manis? Kemudian disambung lagi, mau pakai roti, mau pakai pangsit, mau pakai apa? Tapi dia ngomong, udah dari tadi bengong gitu, udah kering mulut ditanya pun enggak. Saya bilang, makanya kenapa kita ikut firman? Maka firman Allah katakan istrimu itu akan mendatangkan sukacita dalam hidup. Kita rindu untuk pulang ke rumah. Bukan kalau bisa jam 10 aja kalau pulang ke rumah, biar istriku udah tidur. Dia repot lagi kalau begitu. Sengaja dia ngobrol sama kawan-kawannya di luar sana. Dia tidur di istriku. Kenapa? Nanti pulang ke rumah merepek dia. Tetap firman Allah katakan, dibelanya lagi dirinya kan. Lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi perang firman di rumah. Dan lihat apa yang berjanjikan. Anak-anakmu dikatakan seperti tunas pohon zaitun sekeliling. Sekalipun di luar sana banyak godaan, banyak hal-hal yang membuat dia runtuh. Tapi pohon zaitun yang Alkitab catat sama seperti apa yang terjadi di zamannya Nuh. Hanya pohon zaitun yang sanggup menghadapi begitu banyak problem. Anak-anakmu sekalipun di luar sana banyak hal-hal yang tidak baik, maka anak-anakmu tidak akan terpengaruh dengan keadaan itu. Tahan uji. Kenapa ada Misbah yang meluruskan hidup dia? Ketika dia naikkan pujian penyembahan, dia tahu pada saat itu dia hadir Tuhan pada saat itu dalam hidup. Itu akan mengubah diri. Sekali lagi penting buat kita. Kemudian di ayat 4 dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi ketika ulang tahun kita nyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umur. Tapi kalau firman Tuhan katakan umurmu akan panjang dan ditambah dengan engkau akan mengalami sehat, menikmati apa yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kehidupan. Mari kita balik begini. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pesan sederhana yang Tuhan ingatkan. Kunci orang diberkati, kunci orang berbahagia hanyalah kalau orang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang firman Tuhan ingatkan adalah ketika engkau mampu menyelaraskan hidup dengan kebenaran firman, engkau mampu menyelaraskan hidupmu menurut kehendak Allah. Dan saya teramat percaya Bapak Ibu, kita akan sulit menyelaraskan hidup kita menurut firman kalau kita nggak bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu mulai dari hal kecil. Bangun mesbah di tengah-tengah hidup, bangun mesbah di tengah-tengah keluarga, supaya satu dengan yang lain akan memiliki ikatan kasih, ada kerukunan, saling mengenal satu dengan yang lain. Bahkan setiap orang yang ada di dalam rumah itu akan mampu menyelaraskan hidupnya menurut kehendak Tuhan. Bapak Surgawi, kau melihat anak-anakmu di tempat ini, kau melihat setiap rumah tangga lepas rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Turunkan kasih-Mu Tuhan. Urapi mereka, berkati mereka,
untuk hidup di dalam rencana-Mu. Hamba teramat percaya setiap orang yang sudah Tuhan pilih, sesungguhnya Tuhan rindu mereka mengalami diberkati di dalam kasih Tuhan. Mereka mengalami janji Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh menyelaraskan hidup kami menurut kebenaran iman, sehingga suami-suami dengan kasih seperti mengasihimu, mereka akan mengasihi istrinya, mereka akan mengasihi pasangannya, dan istri akan tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus, sehingga kehidupan yang Tuhan kehendaki atas setiap rumah tangga itu bisa nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Dan anak-anak akan taat kepada kedua orang tua, karena mereka melihat, mereka mengalami ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga itu. Berkati usaha pekerjaan dari umatmu, apapun yang mereka kerjakan, diberkati dalam nama Yesus. Bukankah Engkau yang menjanjikan ketika kami selaraskan hidup kami dengan kebenaran firman, maka Tuhan akan menuntun memberikan umur panjang, bahkan kesehatan yang datangnya dari Tuhan, Tuhan akan limpahkan. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk boleh masuk dalam perjamuan kudus.
salib Yesus, Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa oleh kita, supaya dalam Kristus setiap kita boleh dibenarkan. Dia yang tidak terkutuk dibuat menjadi terkutuk, supaya kutuk yang ada di dalam kita itu digantikan oleh Dia di atas kayu salib. Dia yang kaya dibuat menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Dia yang tidak memiliki kelemahan dibuat menjadi lemah, supaya kita yang lemah bisa menjadi sehat dan kuat. Itulah kasih Allah dalam hidup. Dia rindu supaya kita semuanya boleh mengalami keselamatan, janji, dan kemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika Bapa mengampuni kita, satu pesan yang Dia sampaikan buat kita, agar kita pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan izinkan ada kebencian dalam hatimu. Jangan izinkan ada kemarahan dalam dirimu. Sebab sesungguhnya Tuhan sendiri sudah mengampuni dan memerdekakan hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bukankah roti atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dilutraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari ucapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dia baik. Tidak ada satupun raja-raja yang gagal dalam hidup kita, dan tidak ada satupun rencana yang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Bahkan janjinya bersih tiap-tiap hari, tiap-tiap hari.
Tuntun kami supaya kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan senantiasa meneranginya dalam hidup kami, supaya kami anak-anak Tuhan di tempat ini akan menjadi keluarga-keluarga yang memiliki kesukaan membangun mesbah di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kemuliaan Tuhan akan nyata di tengah-tengah masing-masing rumah tangga umat-Mu. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat kepada kedua orang tua, dan janji Tuhan akan digenapkan di tengah-tengah hidup rumah tangga umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Bahwa setiap kami untuk boleh memiliki kesukaan berdiam dalam hadirat-Mu, sebab kami tahu ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir menuntun, memberkati, bahkan membawa kami untuk boleh hidup di dalam janji-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Tuhan. Juga lewat ibadah perjamuan kudus yang kami lakukan hari ini, kami bersyukur mengingat kembali akan kebaikan kasih Tuhan melalui kematian-Mu di atas kayu salib, sehingga kami anak-anak Tuhan akan senantiasa hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami tahu setiap kami sudah diselamatkan, setiap kami sudah ditebus oleh Tuhan, setiap kami sudah diampuni, setiap kami sudah dimerdekakan, sehingga setiap kami boleh menikmati janji-janji Tuhan. Yang lemah hari ini akan berkata, dia kuat karena Kristus ada dalam hidupnya. Yang sakit disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan hari ini yang terikat, yang mereka susah melepaskan kita akan dibebaskan. Ya Allah,
Mereka ada di dalam perlindungan-Mu. Mereka ada di dalam pengurapan-Mu. Mereka hidup di dalam janji-Mu. Dan kami teramat percaya anak-anak ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Kau memberkati anak-anak ini sehingga anak-anak ini akan menjadi anak-anak seperti yang Engkau kehendaki. Mereka diurapi, diberkati oleh Tuhan untuk naik menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan kami percaya mereka akan diangkat naik dan tidak menjadi turun. Apa yang Tuhan janjikan, janji itu digenapkan. Anak-anak ini akan diberkati dengan kepintaran, kecerdasan, dijauhkan dari keadaan yang tidak baik. Bahkan perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan mereka sehingga keadaan yang tidak baik tidak akan pernah menghampiri kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kedua orang tua mereka dalam kasih-Mu. Berikan mereka hikmat untuk boleh menuntun membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut dan berkenan kepada-Mu, sehingga anak-anak ini akan menjadi bintang, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Sebelum memberikan pengalaman pembacaan ayat yang itu, Warta Gereja Betani Indonesia Setiabudi Medan, Minggu 1 September 2024. Shalom. Yang pertama, Gembala dan Staf Gembala mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang baru bergabung. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua, ibadah youth service diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang berjiwa muda untuk mengikutinya. Yang ketiga, sekolah orientasi melayani atau SOM diadakan pada hari ini setelah ibadah raya. Yang keempat, kemadoan Selasa diadakan setiap hari Selasa pukul 19 atau jam 7 malam. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikutinya. Yang kelima, ibadah doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama untuk kita sama-sama mengikuti doa puasa. Yang keenam, tempat dan waktu ibadah EMA dapat menghubungi ketua EMA masing-masing. Demikian Warta Gereja Betani Indonesia. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami telah melihat kebenaran daripada firman-Mu. Sebentar Tuhan, umat mau memberikan persembahan. Engkau Allah yang memberkati persembahan umat-Mu berlipat dan memberikannya. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati.
mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan menjadi rema di dalam seluruh kehidupan kami. Sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Engkau mau kembali mengingatkan kami. Untuk kami Tuhan dapat membangun mesbah di tengah-tengah keluarga kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga, lewat kehidupan kami pribadi ya Bapa. Kau juga Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Bapak Kepala Sidang kami di tempat ini yang menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau Allah yang memberkati pelayanannya Tuhan. Kau memberkati kesehatannya. Apapun yang dikerjakannya semuanya berhasil. Kemanapun hamba-Mu melangkah, nama Tuhan semakin dipermuliakan ya Tuhan. Kami percayakan Tuhan seluruh kehidupannya, pelayanannya ke tangan pengasihan Tuhan, perubahannya di tempat ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan buat keluarganya Tuhan, istri dan ketiga anaknya kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkarya lewat keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan buat setiap ya Tuhan di antara yang kondisi yang ada di tempat ini, kami percaya ya Tuhan, biarlah Tuhan kami saling bergandengan tangan ya Tuhan di tempat ini untuk memajukan pelayanan di tempat ini, saling merendahkan diri satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau Allah yang memberkatinya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat setiap umat-Mu yang terhisap di gereja Betani ya Bapa. Kau memberkati kaum Bapak, kaum Ibu, anak-anak ya Tuhan, anak-anak kami percayakan ya Tuhan di masa sekolah mereka, di masa perkuliahan, apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil di dalam Tuhan. Mereka Tuhan yang mendapatkan pekerjaan, membutuhkan penolong di dalam hidupnya, kami percayakan Tuhan semuanya Tuhan ke tangan pengasihan Tuhan. Juga Engkau Allah yang memberkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang membukakan tingkat-tingkat lagi-Mu untuk memberkati umat Tuhan di tempat ini. Kami percayakan Tuhan, dan kami pulang dari tempat ini membawa sukacita daripada Tuhan. Dan kami sungguh percaya kami datang tidak sama dengan kami kembali dari tempat ini ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan buat kepada seluruh kami dimanapun hamba-Mu saat ini melayani, kami percaya biar Tuhan nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Buat seluruh di gereja Betani Tuhan yang ada di Indonesia maupun yang ada dimanapun ada ya Bapak, kami percayakan Tuhan semua pelayanannya Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja ya Tuhan, biarlah Tuhan lewat gereja-gereja yang ada nama Tuhan semakin dipermuliakan, hamba-hamba Tuhan semakin bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan ya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percayakan Tuhan damai sejahtera Tuhan untuk bangsa kami, untuk pemerintahan kami. Kami Tuhan membawa Bapak Presiden kami serta Bapak Wakil Presiden kami serta jajaran menterinya ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Dan kami sungguh percaya kepada Tuhan di hari-hari mendatang Engkau Tuhan akan mengangkat orang-orang yang bijaksana yang daripada Tuhan yang ada di tengah-tengah pemerintahan kami ini ya Bapak, sehingga Tuhan apapun yang mereka perbuat, keputusan yang mereka ambil menguntungkan rakyat banyak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Lalu kami berdoa ya Tuhan untuk tempat tinggal kami, Sumatera Utara, kota Medan dan kota-kota yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Bapak pemimpin daerah kami ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Tuhan beroleh hati yang bijaksana daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga Tuhan yang membangkitkan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang daripada Tuhan yang ada di tengah-tengah pemerintahan kota kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan sampai pemerintahan kami terlintas sekali pun ya Tuhan. Lalu kami berdoa ya Tuhan buat gereja ini Tuhan, di Papua sekitarnya, damai sejahtera Tuhan juga yang melimpah di dalam gambarnya dan simpang dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapakku. Sebentar Tuhan kami akan pulang dari tempat ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami sungguh percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami rindu menerima berkat seperti apa yang disampaikan oleh Hamba. Mari Bapak Ibu akan nanti kita terima dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menerima kasih karunia. Tuhan memandangkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cita kasih sempurna bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan berkuasa dengan Roh Kudus akan menuntun